Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fazzala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin syairil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dafa'ana minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa man nu'amirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat kepada kita. Allah telah membangunkan kita dan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri sholat subuh berjamaah, berangkat dari rumah masing-masing, melawan rasa kantuk, kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ilmi. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita dengan zikir, memohon ampunan kepada Allah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, dan untuk seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan tadi, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wal wajibati alayya wali masyahina wal ihwanina wali jamil muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seluruh saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita doakan, kita mohon ampunan, bukan hanya untuk diri kita ya. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau, karena tidak ada yang memberi syafaat pada hari itu, di yaumil mahsyar itu, kecuali Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kajian kita masih tetap kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakri Syahir bi Usfuri. Usfuri artinya burung pipit, burung piit. Mereview ke hadis yang pertama, yaitu tentang kasih sayang. Ar-rahimuna yarhumur rahman. Berkasih sayanglah kamu sekalian kepada makhluk. Ar-rahimuna yarhamur rahman. Hendaklah kalian saling menyayangi
saling mengasihi, maka akan menyayangi kepada kalian semuanya Allah yang sifat Rahman. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka ayah akan menyayangi kepada kita makhluk yang ada di langit. Itu anjuran untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Itu yang hadis yang pertama. Bukan hanya kita kepada sesama makhluk dan tidak membeda-bedakan. Misalkan manusia tidak membeda-bedakan agama dan suku bangsa, maka hendaklah kita saling mengasihi, saling menyayangi. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk yang lain, yang hayawan pun kita harus menyayangi, mengasihi. Kemudian hadis yang kedua tentang janganlah memutuskan rahmat Allah. Al-fajiru roji rahmatullah aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Orang yang sering melakukan kehilapan, yang sering melakukan dosa, al-fajiroji, yang selalu mengharapkan rahmat Allah, yang selalu mengharapkan karunia Allah, walaupun dia selalu melakukan perbuatan yang maksiat, yang dosa, itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan seorang abdi yang ahli ibadah tetapi al-muqnit, selalu memutuskan rahmat Allah. Sedikit-sedikit misalkan dia neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu masuk neraka, seolah-olah neraka dan surga itu ada dalam keputusannya, padahal belum tentu. Orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, orang yang mungkin melakukan kedurhakaan, di akhir hayatnya dia mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana seorang pelacur yang selalu melakukan kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya ketika dia menyayangi seekor binatang, anjing yang kehausan, kemudian dikasih air minum, mengasihkan air minum kepada anjing yang kehausan tersebut, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Bagaimana kasih sayang Allah? Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh memvonis seseorang itu ahli neraka, ahli surga, ahli neraka. Jangan, walaupun kelihatannya dia itu selalu melakukan kemaksiatan. Ampuni, doakan saja, ya Allah. Mudah-mudahan di akhir hajatnya dia menjadi husnul khotimah. Karena kita juga tidak belum tentu. Kita juga yang selalu melaksanakan misalkan amal soleh, tidak tahu apakah akhir kita itu akan husnul khotimah atau akan husnul khotimah. Itu adalah ketentuan Allah. Dalam hadis yang ketiga, nah kita mengingat-ingat karena mungkin kita sudah di edisi yang ke-29, sudah lama kita bahasan. Yaitu hadis yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala yanzur ila wajhi syekh subahan wa masaan. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sedikit biografi dari Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik itu khadim Rasulullah. Khadim itu pembantu Rasulullah. Yang kalau misalkan Rasulullah mau berangkat misalkan ke pepergian, maka dialah menyiapkan perbekalannya, menyiapkan sandalnya, menyiapkan kalau misalkan mau sholat, menyiapkan wudunya. Anas bin Malik itu dia dititipkan oleh ibunya ketika dia berusia 10 tahun di Madinah. Dititipkanlah Anas bin Malik oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Diasuh Rasulullah sehingga menjadi kekasih Rasulullah, dipikir cinta pisan Anas bin Malik. Anas bin Malik
nama lengkapnya Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundum bin Amir bin Hanam bin Adi bin Nazar al-Hajraji al-Ansari Abu Hamzah al-Madani. Dan Anas bin Malik ini satu-satunya orang yang didoakan oleh Rasulullah, dalam arti ketika itu Anas bin Malik didoakan langsung oleh Rasulullah. Doanya Allahumma akshir malahi wa waladahi wa barik lahu fihi. Ya Allah, beri limpahkanlah kepada Anas harta yang banyak, keturunan yang banyak, itu anak yang banyak, dan berkailah dari keduanya. Hanya Anas bin Malik itu dia mempunyai dua kebun kurma. Dua kebun kurma. Kalau orang lain mah panen itu setahun sekali, ini mah setahun bisa 2 kali panen. Kayak pantas misalnya Anas termasuk orang yang kaya raya Anas. Jadi dua kebun kurma panen setahun 2 kali. Anas bin Malik. Kemudian anaknya menurut sebagian riwayat anaknya itu 82. Terdiri dari 80 laki-laki dan 2 perempuan. Dan tidak ada riwayat yang jelas apakah Anas bin Malik ini yaitu mempunyai istrinya banyak. Pasti kalau misalkan banyak mah mungkin bisa jadi anak, tapi nggak tahu berapanya. Tidak mungkin ke satu orang punya melahirkan sampai 80. Mungkin dari beberapa di 80 laki-laki, yang 2-nya adalah perempuan. Banyak anaknya. Kemudian dari anak-anaknya itu yaitu yang terkenal Malik bin Anas yang di Madinah itu mendirikan madhab Maliki. Malik bin Anas itu madhab Maliki anak itu. Salah satunya adalah Imam Malik putra Anas. Dan dari 82 anak itu sebagian riwayat menjadikan 107 cucu. 107 cucu dari 82 anak itu. Nih, sungguh luar biasa anak dari Anas bin Malik mempunyai harta yang banyak, kemudian anak-anaknya yang soleh-soleh dan menjadikan ulama. Di doa berkat doa dari Rasulullah dan berkah dari doanya, berkah hartanya. Walaupun Anas bin Malik ini mempunyai banyak harta, tetapi dia tidak melupakan Allah dan Rasulnya. Terus berkhidmah kepada Rasulullah dan dia selalu munajat kepada Allah, terus beribadah kepada Allah. Dan dia meninggal di Bashrah dalam usia sebagian riwayat 92 tahun dan sebagian lain meriwayatkan bahwa katanya 107 tahun usianya. 107 tahun usia Anas bin Malik. Meninggal di Bashrah, kota Irak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sobahan wa masahan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, Rasulullah, yanzuru ila wajhi syekh, memperhatikan kepada wajah syekh. Syekh itu sobahan wa masya'an. Jadi pagi-pagi dan sore, setiap pagi dan sore. Syekh itu suatu kehormatan kepada pemimpin.
sesuatu yang dihormati, syekh, mimpin, atau yang ditertua. Sejadi karena keilmuannya atau karena dia memang sudah tua, syekh. Jadi orang tua bisa dipanggil syekh. Kalau di kita ya nama syekh itu kelihatan ya seorang ulama kalau disebut syekh. Padahal yang syekh itu panggil kehormatan aja buat yang ditertua kita. Bisa jadi karena dia misalkan masih usianya masih sekitar 40 tahun, masih muda, tapi dia keilmuannya kan hebat, keilmuannya, ketinggian ilmunya, bisa jadi disebut syekh. Jadi bukan hanya Allah melihat atau memperhatikan kepada sepuh atau sepuh, tasim kuring sepuh. Bisa sepuh itu kalau di kita itu ayat disebut tengah tubuh itu usia 40, tengah tubuh badai kapan tubuh, dan usia 40 itu sebenarnya sudah disebut usia yang sempurna dalam arti usia udah atas di kedewasaan sebelum tua, dan di situ sudah mempersiapkan segala amal kebaikannya. Sudah harus hati-hati aja. Sudah ibadah teh benar-benar ibadah kita tadi usia 40 tahun teh. Umar gila muntos usia 40 tahun orang masih kene. Misalkan masih kene sering main-main dina ibadah, masih kene lelewodeh gitu. Maka kali itu nantinya tetap aja kita bakal tidak ada perubahan. Makanya Rasulullah di usia 40 tahun itu ya diangkat menjadi Rasul itu kalau usia 40 tahun karena masa kedewasaan itu sempurna di situ usia 40 tahun. Sempurnaan situ. Bahkan di usia 40 tahun itu Allah menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanatan qala rabbi auji'ni an askura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan taradahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu kami. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Perbanyak di usia 40 tahun. Jadi ayatnya Al-Quran usia 40 tahun. Ya, jadi ya kepada syekh. Kalau sepuh, lain berarti masih muda daya, jadi daya misalkan ada imam kolot gitu. Tetap dari kematian mah tidak melihat orang tua dan muda. Wa yaqulu, dan Allah juga berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kaburo geus kolot anjeun teh. Allah teh qad kaburo sinuka geus kolot umur anjeun teh, waraqqa jilduka geus kendor, geus mulai keriput kulit-kulit anjeun, wadaka udumuka jeung geus kropos, geus teas. Non udmuka teh tulang urangnya, tulang.
Waqtaroba ajaluka, geus deukeut ajal anjeun, wahana kudumuka jeung waktuna anjeun teh datang ka kami. Ini peringatan, satu peringatan kepada orang yang sudah Allah limpahkan usia, yang usia kan seperti kita ini, yaitu kata Allah, geus kolot, umur anjeun teh, usia urang teh geus kolot. Lamun usia urang masih keneh urang kana ibadah lalewode, urang masih keneh hese salat, subuh hese. Urang teh kasih peringatan, urang kasih usia urang teh sakit teh peringatan. Alhamdulillah usia orang sudah mencapai 40 tahun misalkan. Udah mencapai 50 tahun, udah sampai 60 tahun. Udah sampai 60 tahun lebih. Dan kan usia umat-umat Rasulullah itu antara usia 60 sampai 70 tahun dan sedikit usia yang di atas itu. Usia umat Rasulullah mah usia sakit tuh usia 60 tahun. Ya kalau orang usia orang ayeuna misalkan di seperti abdi ya usia tos 50 tahun 52 tahun berarti tos caket kena usia 60 tahun tos caket kena ajalna. Usia anu 60 tahun misalnya tos sakedap deui ulang teh usia orang teh pengatan we urang tos ngirangan dalam arti main-main anu henteu aya manfaatna mah tos rada mulai ngirangan. Lebih baik orang lamun main-main ge istilah itu udah main-main dalam arti orang sekira-kira ada manfaatna begitu. Misalkan main hiji tempat tidak lepas dari orang teh salat, tidak meninggalkan salat, tidak meninggalkan misalkan orang ngaji, tafakuran. Main ke satu misal tempat ke gunung misalkan jadi tafakur di gunung teh Allah telah menciptakan gunung, telah menciptakan alam. Jadi segala sesuatu jadikan tafakur. Melihat ke pantai bukan melihat pantainya, tapi melihat kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah telah menciptakan ini lautan yang luasnya tidak terkira. Ini adalah ciptaan Allah. Bagaimana kalau misalnya Allah menjadikan laut yang arahnya tadinya tenang, kemudian Allah menjadikan laut menjadi bencana, bisa jadi Allah mendakinya. Jadi segala sesuatu teh atas usia kita mah jadikan sebagai tafakur, sebagai orang menjadikan ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah waraqqa jiluduka, geus kendor kulit kulit anjeun. Jadi kulit urang teh mulai ayeuna kapungkur mah usia-usia orang masih remaja mah misalkan melucir si kulit orang teh calangker kasep calangker ayeuna urang tos mulai rada keriput saeutik-saeutik keur mata urang tos mulai berkurang ayeuna misalkan rambut tos mulai urang rambut tos muti siga abdi muti tanda-tanda itu tos mulai tanda-tanda kan jadi Allah teh geus mere tanda-tanda kalian tanda-tanda peringatan rambut anjeun geus mulai bodas mata anjeun tanda rambut bisa dihideungan da moal jadikeun anjeun jadi ngora deui walaupun misalkan rambut bisa dihideungan moal jadikeun anjeun jadi muda deui tetep aya ya kolot nya kolot usia moal bisa dibobodo ayeuna rambut bisa dibobodo bisa dihideungan tapi ari mata aya rambut palsu aya rambut palsu aya mata palsu aya rambut palsu di hidangan jadi ketinggalan gigi aya gigi palsu aya mata mah terus orang nus mulai ada ngaji maca Quran misalkan ieu kedah mangke kacamata nah ternyata Allah mulai nah teh semua juga orang teh tong ningali ka jauh ningali kana diri orang ternyata dina diri orang ge ayat-ayat Allah hungkul tafakuranna dina diri orang teh ningali kulit ayeuna tos mulai rada kariput ayeuna mah teu kaopan keluar misalkan naik motor kapungkur naik motor teh bot misalkan ka Pangandaran karena motor ayeuna kuat ayeuna mah sadeukeut misalkan ka hiji tempat tuh kita mulai asup angin kan mulai berarti tos tipis kulit urang teh tos tipis nipisan gitu nipisan ayo urang kapungkur mah kuat ka mana-mana naik kendaraan teh naik motor teh kuat
angin-anginan kuat ayeuna kita mulai sedikit-sedikit. Urang-urang teh dina awak urang tepak urang dina awak urang. Berkurang tekaupan sedikit-sedikit masuk angin dikit-dikit misalkan. Orang teh perut orang makan pedas teh kapungkur mau makan sambal teh misalkan ada semua naga kuat. Ayeuna mah karek cengek saeutik sahiji misalkan terus mulai mancret. Nah, karena memang udah ada perubahan. Jadi kita tapakuran, jadi diri kita tuh sudah mulai berubah di keadaan kita. Jadi nya ulah dina tos atas mulai ngurangi hal-hal yang gitu. Jadi waroko jiluduka jenang geus kendor geus tipis kulit anjeun teh wadako udumuka jeung geus teu asa tulang-tulang anjeun dalam arti teu asa teh geus tegas mulai deui kan jadi kropos. Dulu mah mungkin kita teh mau beban teh berat misalkan manggul misalkan semen 50 kilo ka bawa ayeuna mah misalkan 25 kilo geus teu kuat. 10 kilo ge nyeri tulang-tulang teh emang terus mulai ada ngurang kropos urang kulit urang tulang-tulang urang teh. Tulang-tulang urang terus mulai tanpa terasa diri kita itu sudah dulu kita misalkan muda punya istri atau punya suami, sekarang kita sudah punya anak kita baru kemarin perasaan itu baru kemarin bayi kurang dimanian ayeuna terus mulai remaja kapungkur mah misal budang urang kali teh di rumah aing terus mulai dewasa malah nyebar anak-anak terus mulai menyebar. Dulu kita anak-anak, sekarang kita sudah mempunyai anak. Nah, anak-anak urang tinggal ieu anak-anak geuning tos dewasa deui putra urang teh asa cakene teu karasa budak urang teh ayeuna tos gadis deui ayeuna tos bujangan deui asa cakene budak urang kamari dimanian ku urang kamari digagandong ayeuna tos mulai dewasa deui. Waqtaraba ajaluka geus deukeut ajal anjeun. Hanya kalau ibarat orang berlari 100 kilo misalkan anggap 100 meter. Ketika start awal jauh 100 meter jauh. Misalkan ketika kita sudah usia misalkan udah sampai 50 meter berarti tinggal 50 meter deui. Udah sampai misalkan 80 meter tinggal 20 meter deui. Semakin kita mendekati garis finish, semakin kita dekat kepada akhir kita. Usia mungkin kita bertambah, tapi hakikat dalam usia bilangan, tapi hakikatnya umur kita sudah mendekati kepada ajal, kepada panggilan Allah. Sudah dekat kepada panggilan Allah. Kurang teh. Wahana kudu muka jenis waktuna anjeun datang ka kami ilaya ka kamu pastahi maka kudu era anjeun kudu izin anjeun maklulu lah engkau kata Allah mini dari kami fa'anna maka aku pun kata Allah astahi malu kepadamu mini syaibika tina rambut anjeun tina huis anjeun kau lagi cenah era ka anjeun tina huis anjeun tina rambut anjeun anu geus bodas an uadzibaka pinnari yen kaula nyiksa anjeun kalayanku api neraka. Itu ka Allah teh tiap pagi peringatan ke orang sadayana ieu ya Allah ngemutan ka urang supaya urang tatan-tatan dina urang hadap ka Allah Subhanahu wa taala. Usia orang tetang tos paring sadayana cenah masih muda kene masih usia 20 tahun masih usia 40 tahun. Apakah ada jaminan kita sampai kepada usia 50 tahun? Apakah ada jaminan kita besok masih hidup? Tidak ada jaminan kita besok masih hidup. Orang lain kemarin masih berlari-lari kok besoknya sudah nggak ada. Malam dia ketawa-ketawa, isuk-isuk selesai. Tidak ada jaminan kita bahwa kita akan nyampe kepada besok. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melaksanakan tayamum. Tayamum ketika sudah dia tayamum. Sahabat yang lain menanyakan, "Oh Amirul Mukminin kok Amirul Mukminin melaksanakan tayamum? Kan ada air di sana."
Saya tidak ada jaminan apakah saya akan sampai kepada air di situ. Tidak ada jaminan saya sampai kepada air yang di situ, yang di itu ada air. Tapi bukan berarti kita ini mengajarkan kepada kita bahwa ajal itu dekat. Kematian itu dekat dengan kita. Abu Bakar Siddiq, al mautu ya'ti bi kita. Ari maut datangna ngagetkeun, kaget. Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tiba-tiba dia kemarin masih ketawa-ketawa, malam masih ketawa-ketawa, pagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit ada sebuah hikayat. Wa qiya inna aliyan radhiyallahu ta'ala dalam satu hikayat, sesungguhnya Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridai kepada Ali, karena bukti Ali yadhabu ila jamaati. Ali itu akan melaksanakan sholat berjamaah. Pergi dengan bergegas, dia akan melaksanakan sholat berjamaah. Karena yadhabu ila jamaati li sholatil fajri musyi'an, kalawan gancang. Jadi Sayyidina Ali melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh dengan tergesa-gesa, musyi'an, kegancangan. Falakiya syaikhon pitoriki. Kemudian dia mendapatkan di depannya itu ada seorang syekh, seorang orang tua. Nah, ada pitoriki, di perjalanan nanti mendapatkan seorang syekh yang sedang berjalan. Berjalannya itu kudamu ala syakinati. Jalannya itu tenang, ancur. Kalau tahu, kolotnya jadi jalannya itu pelan. Sedangkan Sayyidina Ali tergesa-gesa karena dia takut tertinggal sholat berjamaah. Jadi di perjalanan itu dengan tenangnya si Syekh ini, bahwa di belakang tidak tahu bahwa di belakang itu Sayyidina Ali sedang tergesa-gesa mau sholat fajar, sholat subuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Wa mamara Aliyu radhiyallahu anhu takriman lahu. Sayyidina Ali tidak melewati sepuh anu kerjalan, tidak dilewati ke Sayyidina Ali. Sayyidina dia tuh di belakang saya itu sama perjalanan. Itu jika misalkan ayah dan orang, misalkan budak-budak orang ayah, misalkan orang kudu jalan tuh amat tuh. Orang sopan katanya, itu sopan. Ada punten heula di punten kalanggungan, bahasa di kita itu. Dulunya itu orang tua kita selalu ke kita itu memberikan papatah nih orang teh, punten lamun ngalangkungan sepuh teh, punten kalangkungan ku abdi gitu. Jadi Sayyidina itu tidak berani melewati sepuh yang sedang berjalan dengan tenang tersebut. Karena apa? Takriman wa ta'diman. Karena memuliakan dan mengagungkan kepada saya tersebut. Nah, kalau ngagungkan, ngamu yakin tidak melewati. Anteng we jeung mengikuti. Nah, hatta hana waktu tuluy syams, sehingga kira-kira mau nyampe, mau salat itu mau beres lah untuk orang karena salat fajar teh. Mau beres kenapa salat fajar teh. Sehingga mau keluar matahari waktu tuluy syams karena rek beres ke salat subuhna. Palamadana syaihu ila babi masjidi, maka ketika si syekh tersebut mau dekat ke pintu masjid, Pahamiyadhul al-masjid. Ari si Syekh itu tidak masuk ke masjid. Hasan ditunggu-tunggu, si Syekh teh suka terkasuk ke masjid, tidak masuk ke masjid, tidak masuk ke masjid si Syekh teh. Pak Aliyu tahu wa Ali bahwa annahu kana minan nasyara. Ternyata si Syekh tersebut adalah lain umat Islam, ternyata agama Nasrani, satu tukang masjid. Datang ditutung jadi am teka masjid, ternyata itu orang Nasrani ternyata si Syekh teh. Karena mungkin di sama pan apa pakaian apa mungkin sama ya, Nasrani dan kita juga kan pakaian sama, di sana pakai sorban, pakai gamis ya sama ya, tidak ada yang membedakan. Jadi entah asup ke masjid ternyata saya teh. Kemudian
Labat ya Sayyidina Ali maka masjid. Pada hola aliyu masjid, maka masuklah Ali kepada masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pirukui dalam waktu ruku. Maka mendapatkan Rasulullah dan jamaah itu sedang ruku. Migdaron kalawan ruku nate ruku anu ruku aini. Jadi ruku nate lila. Jadi Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid ketika mendapatkan Rasulullah dan jamaah sedang ruku dengan ruku yang lama. Sekira-kira ruku teh dua kali ruku. Atau adrakahu aliyun, sehingga Sayyidina Ali mendapatkan sholat berjamaah. Karena ketika sedang ruku, kita terburu-buru ruku, kemudian kita niat baca Bismillahirrahmanirrahim, misalkan tidak sampai lanjut baca Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim langsung ruku, itu kita mendapatkan sholat berjamaah. Karena Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Misalkan ketika kita terburu-buru mau berjamaah, karena itu sudah akhir surat, kemudian kita datang, Allah niat, itu keburu ruku, orang misalkan niat, Bismillahirrahmanirrahim, langsung orang ruku deh. Karena tidak baca Fatihah, Bismillah itu bagian dari Fatihah, sebagian dari Fatihah. Baca Bismillah, langsung kita mendapatkan itu berjamaah, sholat berjamaah, satu rakaat. Jadi mendapatkan Sayyidina Ali, Rasulullah sedang ruku dengan ruku yang lama. Falama faragha min sholatihi, ketika beres Rasulullah melaksanakan sholat, qala maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tawala taruku'a fi hadhihi sholati?" Ya Rasulullah, kami mendapatkan Rasulullah ruku yang lama di nafas salatnya, ruku dalam bentuk bahasa orang nama. Rasulullah nah ruku teh meuni dilaliating. Tara biasa lah, makun tu taf'alu misla hada. Tara biasa disasari nu bahasa kita teh. Rokok Rasulullah ngalaksanakeun ruku meuni dilaliating jeung rukuna teh. Tara biasa disasari. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama rakaatu. Maka dia jawab, Rasulullah menjawab, ketika sedang ruku, kaulah ke ruku, wa qultu subhana rabbil adimi, maca kaulah ke subhana rabbil adimi, ketika sedang ruku maca subhana rabbil adimi. Kama kana wiridia seperti orang biasa wiridan, subhana rabbil adimi. Wa aradtu an arfa ra'si, dan kami teh rek ngangkat tina ruku teh ngangkat tidak sambil hamidah. Ja'a Jibril alaihissalam, kemudian datang Jibril alaihissalam, wa doa janahu. Jibril itu menyimpan dua jangjangna dina pundakna Rasulullah. Jadi ke ruku teh datang Jibril nyimpen jangjangna atau menyimpan sayapna di pundak di merak Rasulullah. Ala janahu ala dohri. Wa hodahi tawilan, disimpan lila. Falamma rafa'a janahu, maka samang-samangsa kaulah ngangkat maka Jibril ngangkat ieuna ngangkat sayapna, rafa'atu rasi, ngangkat janah-janahna. Dek ngangkat kepala, faqalu lima fa'ala hakada. Maka ada para sahabat. Jadi kaulah teh ternyata kita ente angkat di kuros suku mereka Jibril di halangan si itu si tanggung kaulah teh, jadi ente ngangkat kalau tidak di halangan ku ieu teh di ku sayap mereka Jibril gitu. Kalau angkat teh. Maka para sahabat nanyakeun ka Rasulullah. Lima pahala hadika. Kaulah kita cenah, kunaon Rasulullah mereka Jibril ngelakuin gitu teh. Kaulah kita apa? Kaulah kita apa? Kunaon kieu? Mereka Jibril nyimpen di tongkong jangan naik tongkong kaulah kita apa? Naon itu? Tak apa yang Sayyidina Ali di belakang mau sholat berjamaah, tak apa lagi Rasulullah. Kemudian datanglah mereka Jibril kepada Rasulullah. Qalu mereka Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan saestuna Ali, karena bukti Ali yastajilu gagancangan Ali jamaati karena sholat berjamaah, palakia maka nempungan mangihan Ali sayhon kahaji sepuh Nasrunian bangsa Nasrani pitroki di perjalanan walam ya'lam aliyu terang Ali
annahu sa'ina eta jalma teh eta syekh teh nasraniun bangsa Nasrani wa qaramahu jeung ngamuliakeun ali ka ieu syekh li ajli syaibati kana arah-arah sepuh ieu syekh. Jadi cek malaikat Jibril teh Rasulullah Muhammad saenyana Ali gagancangan rek salat berjamaah malaikat Jibril teh. Tapi nalika di perjalanan Ali mangihan hiji syekh eta syekh teh Nasrani. Ali teh apaleun bahwa eta teh si jalmi teh Nasrani. Tapi Ali henteu ngaliwatan ka eta syekh ya karena ngamuliakeun syekh, karena ngamuliakeun kana kasepuhanana. Karena arah-arah kasepuhanana. Pak Amaroni mangka merintahkeun Allah Taala ka kaula, maka merintahkeun ka kaula Allah Taala an uhdaka bi firuqi. Yen tanyekel ka anjeun kana punak anjeun firuqi dia waktu hatta yudrika aliyu salatal fajri, sehingga menemukan Ali kana salat fajar. Itu kan. Jadi semua itu sudah perintah dari Allah. Malaikat Jibril mendengarkan perintah dari Allah, yaitu untuk menahan Rasulullah ketika ruku, yaitu perintah dari Allah karena Sayyidina Ali ingin mendapatkan sholat berjamaah. Hal ini wahada laisa bi ajibi wa ajab. Ke Allah mah sesuatu yang bukan sesuatu yang istilah itu lamun bahasa kita nama takjub. Tidak ada bagi Allah sesuatu hal yang biasa, yang mudah bagi Allah untuk melaksanakan sesuatu yang takjub gitu, yang hebat. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amara Mikail, Allah Ta'ala merintahkan malaikat Mikail alaihissalam ayyahuda syamsya bijanahi, yenta ay malaikat Mikail nutupan panope kujangjangna hatta la tutlung sehingga henteu bijil pohon poe tawilan halalila li ajli Ali radhiyallahu taala. Taya wa qala hadihi darajat bi hurmati syekh. Ieu teh hiji kapangkatan, hiji darajat ku ngamuliakeunana Allah. Ngamuliakeun Allah. Syekh. Ya, hiji gambaran di sadayana kaum urang sadayana bahwa peringatan untuk orang sadayana terus ngaraos usia di atas 40 tahun kamu soson kembali kepada Allah, meningkatkan ibadah gitu, meningkatkan ibadah kita. Ulah ngarembung teuing urang teh usia ayeuna teh tos tong seuting begadang hal-halan itu para ruguh gitu, begadang mungkin sudah dudukun ka tabuh dua misalkan orang begadang hal-hal yang tidak tos mulai mulai berkurang. Kecuali menurut orang teh misalkan meninggal orang tidur misalkan jam 10 bangun jam 2 atau jam 3 melaksanakan sholat daripada orang sampai bergadang sampai jam 2 kemudian orang tidur sebentar misalnya dibangun misalnya orang bisa sholat subuh iya rembang belas ketika subuh sholat subuh dilaksanakan tos waktuna orang teh usia di atas 40 tahun memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena Allah wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya maka Allah akan kembalikan kepada asal. Urang teh pan asalna teh kulit urang masih lembek nya keur bayi mah lembek, kulit urang teh lembek. Tulang-tulang mungkin masih rapuh. Kulit masih kena lembek. Rambut urang mungkin masih bayi mah aya nu rambutna masih hitam, aya teh rambut tanah. Belanja kita ke remaja, kulit kita mulai keras sama ini apa namanya calangker, dewasa calangker mulai dari orang berkurang nih usia 40 tahun mulai dari kulit orang teh mulai nipisan deh. Jadi betul Bapak, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya dia akan kembalikan kepada asal kejadiannya, kepada bayi deh. Dalam hati orang teh kulit orang mulai deh kena kakap seperti bayi deh, mulai tipis deh. Nah, mulai tipis deh kan, tulang-tulang mulai keropos deh. Nah, tulang-tulang orang teh mulai kalau rapos di mulai di. Jadi ini gambaran kurang. Jadi barang siapa yang Allah panjangkan umurnya maka dia akan kembalikan kepada asalnya. Dalam arti orang kulit orang asalnya orang lembut, asalnya orang lembek, kembali ke lembek.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Orang yang baik itu hainasu, orang sebaik-baiknya manusia itu mantul orang yang panjang umurnya wasuna amaruhu. Panjang bagus oke amanah. Panjang umurnya tapi oke bagus kebaikannya. Yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amal kebaikannya. Mudah-mudahan kurang sadayana Allah sing selalu pesan istiqomah, orang tiasa salat subuh berjamaah, ini kenikmatan di Allah. Orang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kenikmatan di Allah, nikmat di Allah. Mengawali kita dengan ngaji Al-Qur'an, mengawali dengan salat berjamaah, kesananya teh perasaan teh asa banglas orang teh genah kita. Lalu diawali pagi-pagi dengan orang beribadah kepada Allah. Tiap hari menjalani hari nanti tenang. Mudah-mudahan dari kajian ini mendapat manfaatnya dan Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah berkahkan umur kita, umur yang panjang dengan penuh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk sesi berikutnya itu barangkali ada Bapak yang mau bertanya untuk dua pertanyaan. Yang membayar harus ini. Namanya orang ini lah sering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wakil Pak RW. Untuk proses menambah di ada kaitannya dengan ibadah tadi dalam hadis tadi bahwa ketika seorang Nasrani berada di depan kemudian kita tidak mendahulunya merupakan satu adab. Kan pada saat itu sholat sedang berlangsung. Ya. Nah, ini menjadikan mereka menundukkan Rasulullah begitu lama pada saat rukuk. Ya. Nah kemudian dari kejadian itu apakah ini menjadi satu patokan bahwa rukuk itu batas bagi seseorang untuk mendapatkan satu rakaat seorang makmum ketika mendapatkan, sehingga muncul satu kaidah yang mengatakan man ro'al imam ruku'an, kalau tidak salah yang ro'al imam ruku'an bahwa rakaat ketika seseorang mendapatkan imam ruku maka sudah termasuk satu rakaat. Tetapi untuk saat ini saat ini mungkinkah kejadian itu terulang ketika seseorang berjalan di belakang itu kemudian imam yang ada di masjid ini ditundukkan oleh orang gitu. Nah ini yang menjadi masalah kita sekarang. Betul. Nah kemudian pada saat ini kita kan sering menjadi satu keraguan. Ini kita ini dapat satu rakaat atau tidak? Begitu masuk ke masjid, imam sudah rukuk, gitu ya. Yang lain sudah rukuk, kita mau mengikuti apakah kita dapat satu rakaat atau tidak? Jadi satu keraguan. Ini bagaimana untuk supaya kita yakin bahwa sholat kita ini sudah dapat satu rakaat ketika mendapatkan imam sedang rukuk. Untuk di saat sekarang mungkin kita menemukan hal seperti itu rasanya tidak mungkin ya. Ada suatu pendapat ulama begini, ketika kita mau sholat berjamaah, misalkan sholat berjamaah ini tiba-tiba misalkan di depan kita itu ada orang yang butuh pertolongan,
butuh pertolongan. Nggak bisa kecelakaan. Sedangkan ini butuh sekali pertolongan. Apakah kita berjamaah dulu, berjamaah atau menolong ini? Dahulukan dulu menolong orang yang butuh pertolongan. Karena apa? Allah memberikan kemudahan dalam sholat itu. Ada yang disebut sholat jamaah atau mungkin sholat setelahnya, sholat jamaah takdim, jamaah tahrir, atau mungkin dalam sholat itu bisa dinantikan. Yang butuh yang pertolongan itu yang didahulukan. Jangan kita memberi sholat berjamaah sedangkan ini makhluk manusia ini butuh pertolongan, dahulukan dulu pertolongan ini. Biarkan nanti kita sholat, bisa jadi misalkan sholat kita agak lambat, tapi kita dahulukan menolong kepada sesama dulu. Bagaimana tadi dan hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah akan menyayangi kepada makhluk yang ada di sayangilah yang maka Allah makhluk yang ada di langit akan menyayangi kepada makhluk yang ada pada orang tersebut. Jadi tolong manhula. Tong ngarbedakeun agama ieu lain agama ieu mah jeung mah misal agamana di luar Islam. Tidak. Semuanya harus tolongan dulu. Biarin sholat nanti kita terlambat, kita tolongin. Itu. Didahulukan kita menolong sesama dulu. Ada rusuh-rusuh yang Allah memberikan kemudahan bagi kita. Rusuh ada sholat. Ketika dalam perjalanan jauh kan kita ada sholat, bisa diringkas, ada sholat. Bisa yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu kan kemudahan dari Allah. Allah tidak memberatkan kepada makhluknya. Ketika sedang dalam misalkan ada hujan badai pun ada hujan badai misalkan. Ketika kita ini kalau hujan badai saya kira membahayakan, ya udah. Ya sholat di masjid, kenapa sedang badai di rumah saja berjamaah. Itu juga bisa. Karena ada suatu halangan rusuh. Dan ketika kita sedang datang terburu-buru masbuk, seperti masbuk dalam masjid, tiba-tiba ada susuh misalnya, sholat berjamaah, mengungkap masjid, misalnya kalau si imam itu di surat terakhir, ayat terakhir, orangnya begitu orang datang sholatnya, ulah lobating misalnya orang usuli pardo misal subuhi usuli hula langsung takbir hati langsung niat ulah usuli pardo subiro lila atuh kaburu ngangkat si imam darukuna ulah maca ieu heula ulah maca iftitah heula langsung ketika kita datang ke masjid imam sedang ruku langsung takbir niat dalam hati maca surat maca Fatihah cukup bismillahirrahmanirrahim langsung kita mengikuti ruku. Kenapa? Tidak harus selesai maca Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim atau kabur ngangkat, tidak kebagian orang satu jamaahnya bismillahirrahmanirrahim langsung kita ruku. Kenapa tidak? Karena Fatihah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Tidak harus selesai karena kita sedang masbuk terburu-buru. Langsung kita ruku. Masya Allah, kita yakin bahwa kita mendapatkan 1 rakaat dalam sholat. Karena kita sudah niat, kemudian kita sudah baca Al-Fatihah. Kalau orang-orang itu baca Fatihah laman teu sah salat. La sholata liman yang lam yaqra bi batil kita. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kan tadi baca Al-Fatihah, kan baca bismillah itu baca dari Fatihah. Namun itu baca sama sekali orang misalkan tadinya teh misalkan ketika udah angkat, nah itu tidak. Ketika sedang ruku kita baca bismillahirrahmanirrahim langsung kita mengikuti, insyaallah kita mendapatkan 1 rakaat dalam salat berjamaah. Itu masbuk, namanya masbuk. Jadi di luar itu misalkan kita datang ke masjid sudah sujud, kita langsung niat langsung aja kita mengikuti sujud. Tapi itu tidak disebut 1 rakaat. Tidak disebut 1 rakaat. Kita nanti misalkan menambah lagi di akhir salat berjamaah. Wallahu a'lam bil muradi. Ada Ustaz, untuk waktu pada siang mungkin dua saja. Untuk lainnya itu di langsung berdoa aja dan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.